Halo teman-teman, kali ini Dimas akan membahas mengenai replikasi virus. Nah, sebelum kita masuk ke tahapannya, Dimas akan mengingatkan kembali mengenai virus. Virus merupakan parasit intraseluler yang menggunakan sel inang hidup untuk bereproduksi dengan cara replikasi. Virus melakukan replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang karena mereka tidak memiliki peralatan untuk melakukan reproduksi sendiri. Sel inang virus meliputi tumbuhan, hewan, bakteri, dan manusia. Bagaimana sih proses replikasi virus itu? Replikasi virus dibagi menjadi dua. Yang pertama siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik. Siklus litik adalah cara reproduksi virus yang ditandai dengan matinya sel inang setelah terbentuknya virus-virus baru. Tahapan yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan. Virus menempel dengan bantuan serabut ekornya pada reseptor sel inang. Proses ini memastikan bahwa virus menginfeksi hanya host spesifiknya. Kedua yaitu penetrasi. Virus menyuntikkan jarumnya dan mengeluarkan enzim lisozim untuk menembus membran plasma inang. Virus kemudian mengeluarkan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga yaitu sintesis dan replikasi. DNA virus menghancurkan DNA sel inang. Proses ini akan membuat sintesis DNA dari bakteri akan berhenti. Selanjutnya, DNA bakteri akan digantikan oleh DNA virus, sehingga DNA virus akan mengendalikan secara penuh kehidupan dari sel bakteri. Pada fase inilah, virus mereplikasi dirinya secara berulang. DNA virus mengendalikan sintesis DNA dan protein sel inang untuk membentuk kapsid virus baru. Tahap yang keempat yaitu fase perakitan. Pada fase ini, bagian tubuh virus antara kepala, ekor, dan serabut ekor masih terpisah dan akan mengalami perakitan menjadi sebuah kapsid yang utuh. Kapsid utuh yang terbentuk kemudian diisi oleh DNA atau RNA virus, sehingga proses reproduksi virus akan membentuk virus-virus baru. Tahapan yang kelima yaitu fase lisis. Virus-virus baru mengeluarkan enzim lisozim untuk membuat dinding sel inang pecah. Pecahnya dinding sel inang kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, virus memasukkan material genetiknya ke dalam sel inang tanpa segera menghasilkan virus baru, dikarenakan kondisi di dalam sel inang yang tidak menguntungkan. Tahapan yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan. Virus menempel dengan bantuan serabut ekornya pada reseptor sel inang.
Kedua yaitu penetrasi. Virus menyuntikkan jarumnya dan mengeluarkan enzim lisozim untuk menembus membran plasma inang. Virus kemudian mengeluarkan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Tahapan yang ketiga yaitu penyisipan. DNA virus kemudian menyisip pada DNA sel inang. DNA ini kemudian disebut profag. Tahapan yang keempat yaitu fase replikasi. Sel inang yang membelah akan menghasilkan dua sel inang yang masing-masing mengandung profag. Semakin sering bakteri melakukan pembelahan sel, maka akan semakin banyak pula virus yang dihasilkan. Pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri, dan kemudian memasuki siklus litik.